Sedulur semua, semoga ketenangan batin, kesehatan, dan kelonggaran rezeki selalu menyertai setiap denyut nadi kehidupan kita hari ini, nggih. Sembari kita nyeruput kopi sore, beberapa hari ini pasti penjenengan semua sudah mendengar informasi yang sangat menarik mengenai isi pembicaraan terbaru antara Pak Agus Santoso selaku Ketua PPUI dan Sang Koordinator, Bu Ika. Jujur, di sisi lain, dari lisan Bu Ika dalam dialog komunikasi kemarin, terdengar jelas sekali beliau menekankan keresahan, beban pikiran, dan rasa was-was dari anggota arus bawah. Pasti banyak di antara penjenengan yang merasa terwakili oleh pertanyaan-pertanyaan jujur Bu Ika, nggih. Tapi sayangnya, Bu Ika ini jarang sekali ya terdengar sering masuk dalam percakapan utama para pemangku program pusat. Mungkin karena Bu Ika ini tipikal koordinator yang terlalu banyak menekan dan kritis bertanya demi keselamatan anggotanya. Berbeda dengan koordinator lainnya yang selalu sendika dawuh atau nurut-nurut saja dengan apa kata Pak Agus. Tapi entahlah, saya juga tidak begitu paham dinamika internal mereka. Mungkin penjenengan yang berada di dalam paguyuban mengetahui lebih jelasnya? Monggo, bisa ditulis cerita penjenengan di kolom komentar di bawah secara bijak nih. Adapun mengenai informasi terbaru yang mereka bahas, kalau kita semua cermati lebih lanjut pakai kepala dingin, ada beberapa poin besar yang wajib kita beri garis bawah tebal dan kita bedah bareng-bareng menggunakan literasi akal sehat. Yuk, kita mulai. Masuk poin yang pertama, mari kita bahas tentang kabar progres utama saat ini, yaitu pengaktifan PIN untuk setiap anggota sebagai syarat mutlak pencairan saldo rekening. Uniknya sedulur, di dalam narasi tersebut disampaikan bahwa biaya pengaktifan PIN ini dipatok rata sebesar Rp333.000 bagi setiap anggota. Katanya, PIN ini gunanya untuk membuka server nominal yang bervariasi, mulai dari server paket 14 triliun, 40 triliun, 85 triliun, hingga 120 triliun rupiah. Dan lucunya, kalau ada anggota yang tidak mau ikut bayar uang PIN ini, mereka dibilang tetap akan menerima dana, tapi diturunkan menjadi nominal hiburan sebesar 500 miliar rupiah saja tanpa PIN. Waduh. Aduh. Mari kita pakai ilmu literasi keuangan dasar paling sederhana, sedulur. Di belahan bumi mana ada sistem perbankan resmi yang membedakan nominal pencairan dana nasabah hingga ribuan triliun hanya berdasarkan tebusan uang iuran Rp300.000? Jika dana itu real dan sudah on rekening atas nama penjenengan, pihak perbankan mutlak hanya mencairkan sesuai hak dokumen yang legal. Sanes dihitung berdasarkan paket iuran PIN server buatan paguyuban. Pola gonta-ganti menu paket triliun seperti ini seolah-olah menempatkan dana amanah layaknya paket kuota internet ya, sedulur. Ada paket kuota 14 triliun, ada paket kuota 120 triliun. Kalau kuota iurannya habis, ya diturunkan ke paket darurat 500 miliar rupiah. Gimana logikanya, nggih? Kemudian kalau masuk ke poin yang kedua, yaitu mengenai waktu pengaktifan saldo. Disebutkan bahwa proses pengaktifan PIN ini dijadwalkan sengaja dilakukan pada tengah malam, tepat pukul 00.00. Tujuannya agar proses sistem perbankan berjalan selama 7 jam saat malam, sehingga begitu pagi hari bank mulai beroperasi, saldo raksasa itu sudah langsung nongol di rekening penjenengan semua. Nah, kalau mendengar kalimat ini, batin kita rasanya seperti sedang diayun-ayun ya, sedulur. Di satu sisi terdengar sangat meyakinkan, karena seolah-olah perbankan bekerja lembur bagai kuda di tengah malam demi uang kita. Apa mungkin petugas bank sengaja bekerja malam? Mungkin petugas bank dana amanah atau bank gaib, nggih? Entahlah, kita pakai logika akal sehat saja. Tapi di sisi lain, mari kita tengok realita aturan clearing dan cut-off sistem Bank Indonesia, BFAST atau RTGS. Sistem transfer data keuangan raksasa antar bank itu memiliki jam operasional resmi yang kaku. Perbankan tidak akan melakukan eksekusi dana-dana publik yang sensitif secara sembunyi-sembunyi di jam tidur malam hari hanya demi mengejar target saldo muncul di pagi hari.
Pola narasi menanti kejutan di pagi hari ini sebetulnya adalah taktik psikologis lama agar anggota tidak bisa melakukan pengecekan langsung ke bank saat malam hari. Sehingga begitu esok harinya zonk, oknum tinggal menyiapkan alasan baru karena servernya delay. Kan begitu nggih pola berulangnya? Lalu kita masuk ke bagian yang paling menegangkan, yaitu masalah legalitas dana. Di dalam dialog, ditekankan dengan sangat berani bahwa seluruh salinan berkas jaminan aset milik Bunda Niliyah ini sudah diserahkan resmi dan diterima oleh lembaga hukum tertinggi negara, mulai dari KPK, PPATK, Kejagung, Mabes Polri, hingga Menteri Keuangan. Katanya, langkah ini diambil demi transparansi agar pengurus dan anggota aman dari tuduhan kasus pencucian uang. Bahkan beliau menantang, kalau saya bohong, pasti saya sudah diciduk oleh lembaga keuangan, memakai nama mereka. Istilah Bu Ika kemarin jan pas sekali. Mendengar rentetan nama-nama lembaga ini rasanya bikin batin ngeri-ngeri sedap. Tapi mari kita bedah secara hukum yang real, sedulur. Lembaga seperti KPK, PPATK, dan Kejagung itu adalah lembaga penegak hukum dan intelijen keuangan negara, sanes lembaga tempat penitipan atau pengesahan surat jaminan aset goib paguyuban. Tugas PPATK itu melacak aliran dana yang mencurigakan. Jadi, mencatut rentetan nama-nama institusi sangar ini sebetulnya adalah sebuah syair gertakan psikologis. Gunanya untuk apa? Untuk mematikan sandi kritis di dalam pikiran anggota arus bawah. Begitu anggota mendengar nama KPK dan Mabes Polri disebut membawa berkas Bunda Niliyah, anggota yang awam akan langsung merasa takut, tunduk, percaya, dan tanpa pikir panjang langsung rela mentransfer uang Rp333.000 karena mengira program ini dilindungi oleh negara. Padahal di dunia nyata, jika ada oknum yang nekat menyebarkan info pencatutan nama lembaga resmi untuk menarik dana masyarakat tanpa izin OJK, justru hal itulah yang paling cepat mengundang kehadiran petugas beneran di depan pintu rumah. Maka dari itu, sedulur semua, menanggapi riuhnya kabar pengaktifan PIN triliunan malam ini atau esok hari, pesan saya murni hanya satu. Mari kita jaga dan sayangi sisa uang nyata yang ada di dalam dompet kita masing-masing. Perhatikan polanya. Apakah informasi terakhir tersebut adalah hasil terakhir, seperti pertanyaan Bu Ika, atau bakal terus diulang dalam narasi informasi di kemudian hari dengan kemasan tanggal yang baru? Monggo. Semua kesimpulan kritis berada pada kemampuan batin dan pikiran Anda semua. Jangan korbankan uang Rp333.000 milik penjenengan yang sangat berharga untuk kebutuhan susu anak, uang jajan sekolah, atau kebutuhan dapur istri di rumah. Hanya demi menembus angka-angka gaib belasan ribu triliun yang posisinya masih menggantung di awang-awang langit ketujuh. Biarkan para pemangku program sibuk merajut syair narasinya dari luar negeri hingga Bank Dunia. Tugas kita sebagai arus bawah yang waras, cukup tonton, amati, dan amankan dulu isi kantong pribadi masing-masing. Bagaimana kacamata batin penjenengan setelah menyimak bedah poin ini? Monggo, silahkan bagikan komentar bijak penjenengan di bawah, nggih. Matur nuwun sudah berkenan jagongan sore ini. Tetap jaga sisa uang di dompetmu, rawat kewarasan batinmu, dan seperti biasa, jalanin aja dulu nggih.